Gue suka ngomong ke adik gue, ke nyokap gue terutama, gue nggak perlu bilang gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, tapi lo tau lah, gue pernah nangis sih. Yang menarik tuh gini Gok, cerita tentang kehilangan gitu ya, pengalaman kehilangan tuh kan biasanya sering diobrolin sama sesama perempuan. Mungkin ini agak terkesan subjektif gitu ya. Tapi kalau lo sebagai seorang laki-laki gitu, ternyata kan proses kehilangan itu juga, sebagai manusia gue juga punya perasaan juga Ternyata gue mengalami, dan mengakui bahwa kehilangan anggota keluarga, kehilangan pasangan itu juga jadi lowest point gitu in your life gitu. Siapa yang lo ajak bicara? Dulu jujur ya, cara gue sebenarnya ya selain ngobrol sama ya circle atau ring satu gue lah ya, di circle gue itu ada teman-teman gue juga, ya sahabat-sahabat gue juga yang gue ajak ngobrol. Cuman kayaknya memang itu hanya sementara sih. Jadi gue lebih fokus untuk masa recovery-nya itu dengan doing something. Karena di saat lu cuma ngobrol, ya awal-awal ya di saat ya curhat lah ceritanya, ya curhat supaya agak lebih meringankan beban lu gitu, agak lega mengeluarkan apa yang lu rasain gitu. Tapi setelah itu untungnya karena circle gue, mereka tahu gue juga orang-orang yang suka bercanda, suka gitu, ya udah mereka juga bawa gue ke arah situ lagi. Terus jadinya ya kita bercanda-bercanda, apalagi segala macam, main terus bikin sesuatu gitu, ngerjain sesuatu bareng-bareng. Jadi bagi gue ya kegiatan itulah yang mendistract gue dari hal-hal yang daripada gue terus-terusan bersedih. Kan nggak mungkin nggak mungkin diulang lagi, nggak mungkin kembali lagi gitu. Jadi ya udahlah, gue ngobrol tuh bukan yang jadi hal yang utama gitu. Gue bisa bukan bisa mendem sih, gue harus ngomong memang. Gue harus cerita sama orang-orang ini. Tapi yang nggak tiap hari harus gue cerita, karena gue tahu teman-teman gue juga ya udah lah, ngapain sih, udah sini aja gitu. Jadi ya pada masa itu sih teman-teman gue sih yang membuat gue kuat lagi gitu ya. Teman-teman, emang support system tuh paling penting sih ya, kayak penting dalam ngarungin apapun. Keluarga gitu. Juga sih, bukan cuma teman ya, karena keluarga juga kita sama-sama saling menguatkan. Cuman kan setiap keluarga punya budaya dan tradisinya masing-masing kan, punya caranya masing-masing kan. Jadi ada yang mungkin yang ya kita tahu lah, di Indonesia juga banyak yang memang gengsi gitu. Lu mau meluk nyokap lu mau meluk bokap lu, mau curhat sama nyokap bokap lu tuh agak gengsi. Ya udahlah gitu. Tapi sama seperti halnya orang tua kita juga mau nanya kabar lu, masih sedih enggak atau gimana gitu. Itu juga gimana ya, akhirnya gue sekarang baru tahu ternyata nyokap gue tuh nitipin gue ke teman-teman gue gitu. Jadi semua tuh diteleponin gitu. Si Nggok lagi ngapain? Ada di sini mah. Gitu. Aman ya? Ya udah aman gitu. Jangan macam-macam. Enggak. Jadi semua gue baru tahu, oh gitu. Jadi lu tuh nelfonin teman-teman gue. Kenapa lu nggak bilang langsung ya? Mungkin gue juga nggak pernah nanya nyokap gue sedih enggak, bokap gue sedih enggak. Karena ya kita kan balik lagi, prosesnya beda-beda, dan setiap keluarga itu punya caranya masing-masing. Jadi bagi gue sih waktu itu ya teman yang ngebantu gue untuk recovery sih, gitu. Sama ya banyak kegiatan aja lah. Pembelajaran apa yang paling besar yang udah lo tangkap gitu ya? Atau mungkin ada
penyesalan gak sih misalnya, oh seharusnya mungkin gue di case-nya bercerai mungkin, oh harusnya gue gini, atau mungkin ke adik yang meninggal gitu, harusnya gue ini gitu. Ada gak sih penyesalan dan akhirnya jadi wisdom baru nih buat teman-teman yang mungkin hari ini juga dengerin ada di posisi itu, tapi mungkin belum melalui sama beda sama Kang Gok. Apa ya, pembelajaran gue apa ya, justru kayak mungkin lebih menghargai yang namanya hubungan ya, hubungan antara pasangan atau hubungan adik kakak gitu. Karena mungkin selama ini gue memang ya itu cuek, yang nggak pernah tahu adik gue di mana, ngapain, apa segala macem. Karena memang gapnya juga cukup jauh dan gue lama tinggal di Bandung, adik gue di sini. Jadi memang deket sih deket. Gue tahu dia ngapain apa segala, cuman yang nggak keep in touch tiap hari atau gimana. Hubungan gue juga nggak tiba-tiba adik gue curhat soal kehidupan pribadinya sama gue segala macam gitu. Gue sebisa mungkin gue tidak mencampuri urusannya, tapi gue akan support apapun itu yang memang positif gitu ya. Nah, jadi bagi gue di saat gue bercerai juga adalah hubungan gue sama pasangan gitu. Jadi itu gue harus lebih apa ya, lebih menghargai aja sih. Yang selama ini ya itulah cuek gue hubungan sama adik gue juga ya, nggak pernah nanya kabar dia segala macam. Justru setelah ada kejadian itu membuat gue, oh ini loh mungkin bondingnya jadi lebih kuat kan. Mungkin adik gue juga ngerasain, oh ternyata kakak gue nggak cuek nih gitu. Pada masalah itu gue juga nemenin dia segala macam, sampai ada teman-temannya yang ngelihat gue pada saat itu nemenin dia tuh juga, gila lu, gue belum pernah ngeliat ada adik kakak kayak lu berdua, padahal kita berdua enggak sih, ini pas sekarang aja. Oh ya? Oh iya kan? Sekarang berubah berarti? Sekarang ya maksudnya pada masa itu sekarang udah berubah dari sekarang ya itulah habit itu kan. Jadi akhirnya kebentuk dan ya cuman kadang-kadang gini, gue suka ngomong ke adik gue, ke nyokap gue terutama, gue nggak perlu bilang gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, tapi lo tau lah, gue pernah nangis sih. Gitu. Terus jadi, aduh, gue nggak mau nangis harus ini. Jadi pokoknya cara nunjukin sayang itu kan nggak harus apa ya, ucapan gitu. Kadang-kadang ada hal yang kita gengsi untuk lakukan, tapi gue tahu sebesar apa gue rasa sayang gue sama mereka gitu sih. Biasanya gue ketawa-ketawa loh kalau di interview. Oke. Kayak gue pernah baca satu buku gitu ya. Bukunya tuh title-nya adalah, gue lupa exactly per words ya. Tapi intinya adalah buku itu tuh adalah cerita dari seseorang yang udah pernah mengalami kegagalan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan pasangan juga, kehilangan anaknya. Dalam proses kehilangan itu, dia menulis buku dan hal-hal yang andai dia tahu sebelum kehilangan itu terjadi. Gitu. Jadi hal-hal yang mesti dipersiapkan sebelum momen kehilangan itu datang. Gitu. Dan dari buku itu tuh gue kayak ngerasa bahwa iya ya, orang kayak tadi lo bilang bahwa setiap orang, setiap keluarga itu kan akhirnya punya cara berbeda-beda ya dalam memproses kehilangan, dan cara menunjukkan rasa sayang, bilang dia peduli pun berbeda-beda gitu, antara orang tua, anak-anak, dan orang tua, antar keluarga gitu. Tapi akhirnya seseorang yang mampu memproses kehilangan itu adalah orang-orang yang punya persiapan, bahwa dengan menyadari bahwa iya ya, nggak akan ada yang abadi. Betul. Juga. Apa yang kita punya hari ini, mungkin besok udah bukan punya kita lagi gitu. Tapi dengan persiapan itu, dengan tips-tips yang dia bagikan lewat buku itu tuh kayak membuka mata gue gitu, bahwa banyak hal yang kita take it for granted. Gitu, kayak keluarga, kan memang kita hadir udah punya keluarga lengkap dengan strukturnya yang demikian, punya adik dan sebagainya, komunikasi yang cenderung nggak dijaga, bahkan kita nggak bisa ngomong
kayak maaf ya mah, apa kabar kayak gitu. Begitu juga sebaliknya kan, orang tua ke anak juga kadang-kadang ada gap yang luar biasa gitu. Nah kalau memang itu juga bisa dilakukan sama lo nih Gok gitu, hal apa yang you wish you know before yes it happened? dan yang akhirnya mungkin bisa bermanfaat juga buat orang lain nih. Iya. Apa ya? Yang gue sih yang paling terpukul adalah kehilangan adik gue yang kecil ya. Itu yang paling berat sih. Maksudnya, ya tadi bilang pasti ya sampai ada buku untuk lu apa yang lu harus siapkan untuk kehilangan. Gue yakin seyakin-yakinnya, walaupun lu sudah mempersiapkan itu semua, pada saat lu kehilangan, lu tetap akan ada momen yang hilang, loss, yang tahu sih. Iya. Hancur banget. Yang hancur banget tuh pasti ada. Jadi, nah masalahnya adalah mungkin buku itu secepat apa lu bisa recover, ya kan? Mempersiapkan itu bukan lu siap nih kehilangan orang-orang yang lu cintain, bukan terus tiba-tiba ada orang yang lu cintain meninggal terus ya udah gue siap. Nggak mungkin banget gitu. Nggak mungkin banget, tapi gue tahu. Iya. Karena kita semua tahu kalau nggak ada yang abadi. Iya. Kita tahu semua orang akan meninggal pada waktunya nanti gitu. Jadi tapi kan untuk nge-recovery itu yang memang butuh buku itu. Buat gua yang I wish you knew better. Ya, I knew better, yaitu ini masalah klasik dan masalah semua orang pasti. Di saat lu udah merasa kehilangan atau lu udah mengalaminya, masalah waktu aja, ya kan? Kenapa sih gue nggak bisa lebih banyak mengorbankan waktu gue sama dia? Ya mungkin lu juga sama waktu kehilangan bokap lu ngerasa, ih tahu gitu gue kemarin, gue mau loh waktu itu kalau nggak salah gue mau jalan-jalan, pergi sama bokap gue kemana gitu. Gue juga sama, gue inget banget waktu itu sebelum adik gue sebelum adik gue meninggal itu kita itu mau gue udah beli tiket tuh ke Singapura. Gue dia pengen banget ke Universal Studio gitu. Gue udah beli tiket. Semua itu gagal karena gue sebenarnya waktu itu sebelum dia meninggal, jadi gue beberapa bulan sebelumnya tuh gue udah beli tiket sekeluarga pergi. Cuman akhirnya gue karena hubungan rumah tangga gue berantakan, gue butuh recovery myself dulu, jadi gue cancel itu semua. Akhirnya nggak jadi. Adik gue juga nanya tuh yang almarhum tuh, kok nggak jadi? Enggak, duit udah males gue. Setelah itu gue banyak kehilangan waktu karena gue fokus untuk diri sendiri. Dia lagi suka basket, gue nggak nemenin, gue cuma jemput doang. Belum lama banget sih gue. Pokoknya kayaknya gue pokoknya gue sih berharap punya waktu yang lebih banyak aja. Karena kadang kita ngerasa we have everything, tapi sebetulnya we don't gitu. Kita ngerasa kita punya, masih ada, nanti deh. Jadi kayak kita nggak akan, ternyata proses kehilangan yang mungkin dari luar kelihatannya secara fisik memang
sedih gitu. Tapi deep down proses kehilangan itu ngajarin kita banyak hal, dan melalui proses kehilangan kita akan jauh lebih appreciate semua hal, bahkan hal yang paling penting yang kita punya itu cuma waktu. Iya. Gitu. Iya. Ya, gue yakin sih kalau ada pertanyaan, kalau lu tahu pasti jawabannya cuma itu sih. Ya.